Selamat datang di Agara Matematik Club Channel. Selamat malam pelajar Indonesia dimanapun Anda berada saat ini. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat, di mana materi ini sangat esensial, sangat penting, akan berkelanjutan nanti ketika di SMA. Bahkan sering sekali fungsi kuadrat ini menjadi bagian dari persoalan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri lewat ujian masuk ke perguruan tinggi negeri ataupun ujian ke perguruan tinggi lainnya seperti ke statistika dan lain-lain. Adapun materi fungsi kuadrat yang mau kita bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama, mengenal bentuk-bentuk rumus fungsi kuadrat. Yang kedua, nilai fungsi dan pembuat nol fungsi. Yang ketiga, model-model grafik fungsi kuadrat. Yang keempat, langkah-langkah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Karena banyak sekali siswa bingung bagaimana melukis sebuah sketsa grafik fungsi kuadrat. Dan yang kelima, membuat sketsa grafik fungsi kuadrat jika domainnya atau daerah asalnya diketahui. Ya, kita masuk topik yang pertama, yaitu bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan a tidak sama dengan 0, a, b, dan c anggota bilangan real, serta a adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Artinya c itu berdiri sendiri tanpa didampingi oleh variabel x maupun x kuadrat. Kita lihat contohnya. Dari bentuk-bentuk fungsi kuadrat berikut, tentukan nilai dari a, b, dan c. Yang pertama, fx sama dengan 2x kuadrat kurang 3x tambah 5. Yang kedua, fx sama dengan 9 kurang 2x kuadrat. Yang ketiga, fx sama dengan 15 tambah 2x kurang 3x kuadrat. Yang keempat, fx sama dengan x kuadrat kurang 3x. Kita melihat dari keempat contoh rumus fungsi kuadrat ini bentuknya diubah-ubah ya, tidak sesuai dengan urutan yang standar dari bentuk umumnya. Namun demikian, siswa harus bisa memahami yang mana nilai A, yang mana nilai B, yang mana nilai C. Kita lihat jawab yang pertama, fx sama dengan 2x kuadrat kurang 3x tambah 5. Maka nilai A sama dengan 2, yaitu koefisien dari x kuadrat, angka yang tepat berada di depan variabel x kuadrat. Dan B sama dengan negatif 3, yaitu koefisien dari x atau terletak tepat di samping x, dan konstanta C sama dengan 5. Yang kedua, fx sama dengan 9 kurang 2x kuadrat, maka nilai A sama dengan negatif 2, dan nilai B sama dengan 0. Karena di rumus fungsi ini tidak ada suku yang memuat x, dan konstanta C sama dengan 9. Yang ketiga, fx sama dengan 15 tambah 2x kurang 3x kuadrat. Maka nilai A negatif 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan 15. Yang keempat, fx sama dengan x kuadrat kurang 3x. Maka nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan 0. Demikianlah seputar rumus-rumus fungsi ini. Diputar seperti apapun, diharap siswa tetap bisa menentukan yang mana A, yang mana B, yang mana C-nya. Selanjutnya kita akan lihat seputaran tentang nilai fungsi dan pembuat nol fungsi. Kita lihat contohnya. Diberikan sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat kurang 3x kurang 5. Tentukan A, nilai fungsi untuk x sama dengan 2, B, nilai fungsi untuk x sama dengan 0, C, nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 3, D, pembuat nol fungsi dari fungsi kuadrat tersebut, dan E, jika FA sama dengan 4. Tentukan nilai A yang mungkin. Oke, kita akan jawab ya. Fx sama dengan 2x kuadrat kurang 3x kurang 5 untuk x sama dengan 2. Jadi kita akan menggantikan x dari rumus fungsi tersebut dengan 2. Maka kita hitung f2 sama dengan 2 kali 2 kuadrat ya. Kita ganti x-nya, x kuadrat menjadi 2 kuadrat kurang 3 kali 2. Tadinya 3x, x-nya kita ganti 2 menjadi kurang 3 kali 2 kurang 5. Kita dapat 8 kurang 6 kurang 5 sama dengan negatif 3. Jadi kita katakan bahwa nilai fungsi untuk x sama dengan 2 adalah negatif 3.
Ada juga mengatakan peta dari 2 oleh fungsi fx 2x kuadrat kurang 3x kurang 5 adalah negatif 3. Ada juga yang mengatakan bahwa bayangan dari 2 oleh fx sama dengan 2x kuadrat kurang 3x kurang 5 adalah negatif 3. Ketiga hal ini adalah hal yang sama, yaitu peta dari atau bayangan dari atau nilai fungsi dari. B untuk X sama dengan 0, maka nilai fungsinya F0 sama dengan 2 kali 0 kuadrat kurang 3 kali 0 kurang 5 sama dengan 0 kurang 5 dapat negatif 5. Jadi nilai fungsi Fx untuk X sama dengan 0 adalah negatif 5. Yang ketiga, X sama dengan negatif 3. Maka kita hitung nilai fungsinya F-3 sama dengan 2 kali negatif 3 kuadrat kurang 3 kali negatif 3 kurang 5. Maka kita dapat 18 tambah 9 kurang 5 dapat 22. Jadi nilai fungsi Fx tersebut untuk X sama dengan negatif 3 adalah 22. Sekarang kita lihat pembuat nol fungsi. D. Pembuat nol fungsi adalah nilai X yang mengakibatkan nilai fungsi menjadi 0. Jadi fx 2x kuadrat kurang 3x kurang 5. Maka fx harus 0. Maka kita dapat 2x kuadrat kurang 3x kurang 5 sama dengan 0. Kita faktorkan seperti menyelesaikan persamaan kuadrat. 2x kurang 5 kali x tambah 1 sama dengan 0. Maka kita dapat 2x kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 5 per 2 atau X sama dengan 2,5. Yang satu lagi X tambah 1 sama dengan 0, maka dapat X sama dengan negatif 1. Jadi pembuat nol fungsinya adalah X sama dengan 2,5 dan X sama dengan negatif 1. Yang terakhir, jika FA sama dengan 4, tentukanlah nilai A yang mungkin. Maka kita jawab Fx sama dengan 2x kuadrat kurang 3x kurang 5. Maka FA sama dengan, gantikan semua X dengan A sehingga menjadi 2A kuadrat kurang 3A kurang 5, inilah yang sama dengan 4. Kemudian kita selesaikan persamaan kuadrat ini, 2A kuadrat kurang 3A kurang 5 kurang 4 sama dengan 0. Kita dapat 2A kuadrat kurang 3A kurang 9 sama dengan 0. Kita faktorkan lagi 2A tambah 3 kali A kurang 3 sama dengan 0. Maka kita dapat 2A tambah 3 sama dengan 0. Maka A negatif 3 per 2. A kurang 3 sama dengan 0. Maka dapat A sama dengan 3. Jadi nilai A yang mungkin itu adalah negatif 3 per 2 atau 3. Ya, selanjutnya kita akan lihat model-model dari grafik fungsi kuadrat. Penting sekali bagi siswa untuk memahami model-model ini sehingga nanti ketika membuat sketsa grafik fungsi kuadrat, siswa betul-betul memahami model yang mana di antara yang ada di sketsa ini. Mari kita lihat. Ada beberapa sketsa grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A dan diskriminannya. Jika Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, maka nilai D atau diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kita lihat model yang pertama, parabola terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Ini terjadi jika nilai A lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari 0. Yang kedua, parabola terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X. Ini terjadi jika A lebih besar dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Dan yang ketiga, parabola terbuka ke atas tetapi tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Ini terjadi jika A lebih besar dari 0 dan diskriminannya lebih kecil dari 0. Yang keempat, parabola terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Ini terjadi jika A lebih kecil dari 0 tetapi diskriminannya lebih besar dari 0. Yang kelima, parabola terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X. Ini terjadi jika A lebih kecil dari 0 dan diskriminannya sama dengan 0. Dan yang keenam, parabola terbuka ke bawah tetapi tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Ini terjadi jika A lebih kecil dari 0 dan diskriminan lebih kecil dari 0. Tentu para siswa bisa memahami bahwa jika parabola terbuka ke atas, maka kita akan mendapat titik balik minimum yang nantinya disebut koordinat titik balik minimum. Jika parabolanya terbuka ke bawah, maka kita akan menemukan titik maksimum atau koordinat titik balik maksimum. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa contoh berikut ini nantinya ya.
Ya, sebelum kita ke contohnya, kita akan lihat langkah-langkah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Penting sekali para siswa untuk memahami langkah-langkah bagaimana membuat sebuah grafik fungsi kuadrat. Untuk melukis grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka sumbu y sebagai fungsi fx, maka y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Untuk melukis grafik parabola diperlukan beberapa koordinat titik penting yang dilalui oleh grafik tersebut. Kita tahu bahwa grafik daripada fungsi kuadrat itu merupakan parabola. Maka titik yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu x. Ini didapat jika y atau fx sama dengan 0. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu y didapat jika x sama dengan 0. Yang ketiga, persamaan sumbu simetri x sama dengan negatif b per 2a. Kita tahu bahwa setiap parabola memiliki sumbu simetri ya, titik tengahnya ya, garis tengahnya ya, itu diperoleh dengan x sama dengan min b per 2a. Sumbu simetri itu senantiasa sejajar dengan sumbu y, maka persamaannya adalah x sama dengan negatif b per 2a. Yang keempat, nilai optimum fungsi f min b per 2a. Kita mensubstitusikan persamaan sumbu simetri ke dalam rumus fungsi. Dikatakan optimum fungsi ini bisa nilai maksimum, bisa nilai minimum, tergantung bentuk parabolanya. Yang kelima, koordinat titik balik. Ya, ini sama koordinat titik balik maksimum maupun koordinat titik balik minimum, yaitu negatif b per 2a sebagai absisnya dan f min b per 2a sebagai ordinatnya. Jadi kita katakan min b per 2a, f min b per 2a. Kemudian yang keenam, beberapa titik yang dilalui parabola tersebut jika dianggap masih diperlukan. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh untuk membuat grafik fungsi kuadrat. Buatlah sketsa grafik fungsi kuadrat berikut. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Yang kedua, fx sama dengan 4x kuadrat kurang 12x tambah 9. Yang ketiga, fx sama dengan 2x kuadrat tambah 5. Yang keempat, fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 2x tambah 8. Yang kelima, fx sama dengan negatif 4x kuadrat tambah 4x kurang 1. Dan yang keenam, fx sama dengan 4 kurang x kuadrat. Kita lihat yang pertama, fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8, maka kita dapat menentukan nilai a sama dengan 1, b negatif 2, dan c sama dengan negatif 8. Di sini a lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Nilai diskriminannya adalah b kuadrat kurang 4ac negatif 2 kuadrat kurang 4 kali a 1 kali c negatif 8, maka kita dapat 4 tambah 32, diskriminan sama 36, jadi diskriminan lebih besar 0, maka terdapat 2 titik potong pada sumbu x. Kita akan cari titik-titik pentingnya. Yang pertama, titik potong dengan sumbu x didapat jika fx sama dengan 0, x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0, x kurang 4 kali x tambah 2 sama dengan 0, maka dapat x sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 2. Jadi titik potong pada sumbu x itu adalah 4,0 dan negatif 2,0. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong sumbu y didapat jika x sama dengan 0, y sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8, kita ganti x-nya dengan 0, maka y menjadi 0 kuadrat kurang 2 kali 0 kurang 8, dapat y sama dengan negatif 8, jadi titik potong parabola dengan sumbu y adalah 0, negatif 8. Kemudian kita menentukan persamaan sumbu simetri parabolanya x sama dengan negatif b per 2a sama dengan negatif dalam kurung negatif 2 per 2 kali a 2 kali 1, maka kita dapat 2 per 2, maka dapat sama dengan 1, jadi persamaan sumbu simetrinya adalah x sama dengan 1. Kemudian kita tentukan nilai minimum fungsi. Kenapa minimum? Karena parabola terbuka ke atas. Sudah tahu tadinya ya. F min B per 2A sama dengan F1. Kita sudah hitung tadi di atas, min B per 2A sama dengan 1. Jadi F1 sama dengan 1 kuadrat kurang 2 kali 1 kurang 8. Maka kita dapat negatif 9. Ya. Maka yang terakhir kita dapat koordinat titik balik minimumnya adalah min B per 2A, F min B per 2A menjadi 1, negatif 9.
Selanjutnya titik-titik penting ini kita pindahkan ke diagram koordinat kartesius. Di sini kita melihat titik negatif 2,0, titik potong dengan sumbu X, kemudian titik potong dengan sumbu Y, 0, negatif 8, dan titik balik minimumnya 1, negatif 9, dan titik potong dengan sumbu X yang kedua adalah 4,0. Kita hubungkan semua dengan garis mulus, maka dapatlah sketsa grafik fungsi kuadrat tersebut. Dan kita juga melihat persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 1. Demikian, maka grafik fungsi kuadrat ini sudah terjawab. Yang kedua, fx sama dengan 4x kuadrat kurang 12x tambah 9. Di sini nilai A sama dengan 4, B sama dengan negatif 12, dan C sama dengan 9. A lebih besar 0, maka parabola terbuka ke atas. Sementara diskriminannya kita dapat B kuadrat kurang 4AC, negatif 12 kuadrat kurang 4 kali 4 kali 9, maka kita dapat 144 kurang 144, maka dapat B sama dengan 0. Berarti parabola hanya menyinggung sumbu X. Kemudian kita cari titik-titik pentingnya, yaitu yang pertama titik potong dengan sumbu X didapat jika Y atau fx sama dengan 0, maka kita dapat 4x kuadrat kurang 12x tambah 9 sama dengan 0, kita faktorkan menjadi 2x kurang 3 kuadrat sama dengan 0, ya maka kita dapat 2x sama dengan 3, x sama dengan 1,5. Maka kita dapat titik potong dengan sumbu X-nya hanya satu titik, yaitu 1,5,0. Yang kedua, titik potong sumbu Y didapat jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan fx sama dengan 4x kuadrat kurang 12x tambah 9, maka Y sama dengan 4 kali 0 kuadrat kurang 12 kali 0 tambah 9, maka kita dapat Y sama dengan 9. Jadi titik potong parabola dengan sumbu Y adalah titik 0,9. Persamaan sumbu simetri X sama dengan negatif B per 2A, negatif B, negatif 12 per 2 kali 4 sama dengan 12 per 8 atau 1,5. Jadi persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 1,5. Nilai minimum fungsinya adalah F min B per 2A, F 3 per 2, maka kita dapat 4 kali 3 per 2 dalam kurung kuadrat kurang 12 kali 3 per 2 tambah 9 ya. Sesuai dengan rumus fungsi di atas, kita akan mensubstitusikan harga X sama dengan 1,5 atau 3 per 2 dari sumbu simetri tadi, maka kita dapat 4 kali 9 per 4 kurang 18 tambah 9, maka kita dapat 9 kurang 18 tambah 9 sama dengan 0. Ini nilai minimum fungsi. Jadi koordinat titik balik minimumnya adalah min B per 2A, F min B per 2A-nya sama dengan 1,5, 0. Sekarang sama titik-titik ini kita pindahkan ke sistem koordinat kartesius. Kita melihat itu titik potong dengan sumbu X, sumbu Y-nya 0,9, dan parabola hanya menyinggung sumbu X, yaitu di titik 1,5,0 ya. Kemudian kita akan mencari titik yang lain, itu untuk X sama dengan 3 juga nilai fungsinya dapatnya 9 ya. Ada persamaan sumbu simetri, maka soal ini sudah terjawab ya. Untuk menentukan 3,9 ini bisa juga dengan menggunakan sumbu simetri. Ya. Yang ketiga, fx sama dengan 2x kuadrat tambah 5. Dari bentuk ini A sama dengan 2, B sama dengan 0, C sama dengan 5. Karena A 2 lebih besar dari 0, berarti parabola masih terbuka ke atas. Diskriminannya sama dengan B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat 0 kuadrat kurang 4 kali 2 kali 5, maka kita dapat 0 kurang 40, dapat negatif 40. Jadi diskriminannya lebih kecil dari 0, berarti parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Ya, kita akan cari titik-titik pentingnya. Yang pertama, jelas ya, parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Titik yang kedua yaitu titik potong sumbu Y didapat jika X 0, maka kita dapat Y sama dengan 2x kuadrat tambah 5, Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat tambah 5, maka kita dapat Y sama dengan 5. Jadi titik potong parabola terhadap sumbu Y adalah 0,5. Persamaan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A, X sama dengan 0 per 4, X sama dengan 0. Jadi persamaan sumbu simetri X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 itu adalah sama dengan sumbu Y sendiri ya. Selanjutnya kita akan dapat nilai minimum fungsi dengan mensubstitusikan min B per 2A atau F min B per 2A. F0 tadi min B per 2A sama dengan 0, maka F0 sama dengan 2 kali 0 kuadrat tambah 5, 0 tambah 5 sama dengan 5. Jadi nilai minimum fungsinya adalah 5. Maka koordinat titik baliknya adalah 0,5. Hanya kita memperoleh dua buah titik sangat minim, maka kita akan mencari beberapa pasangan titik yang lain. Untuk X sama dengan 1, maka Y kita dapat 2 kali 1 kuadrat tambah 5 sama dengan 7.
Untuk X sama dengan negatif 1, maka Y kita dapat 2 kali negatif 1 kuadrat tambah 5 juga sama dengan 7. Untuk X sama dengan 2 kita dapat 13. Untuk X sama dengan negatif 2 juga kita dapat 13. Maka titik-titik ini kita pindahkan ke diagram kartesius, maka kita dapatlah grafik, sketsa grafik fungsi kuadrat fx 2x kuadrat tambah 5 seperti gambar berikut. Selanjutnya kita akan melihat yang keempat. Contoh yang keempat, Y sama dengan fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 8. Di sini nilai A sama dengan negatif 1, B sama dengan 2, C sama dengan 8. A negatif 1 berarti lebih kecil dari 0. Ini berarti parabola terbuka ke bawah. Kita hitung diskriminan B kuadrat kurang 4AC, ya, 2 kuadrat kurang 4 kali min 1 kali 8, kita dapat 4 tambah 32 sama dengan 36. Berarti diskriminan lebih besar dari 0, maka parabola nantinya akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Kita akan cari titik-titik pentingnya. Yang pertama, titik potong sumbu X, kita dapat min X kuadrat tambah 2X tambah 8 sama dengan 0. Kita faktorkan min X tambah 4 kali X tambah 2 sama dengan 0, maka min X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Yang satu lagi, X tambah 2 sama dengan 0, maka dapat X sama dengan negatif 2. Jadi titik potong parabola terhadap sumbu X adalah titik A 4,0 dan titik B negatif 2,0. Selanjutnya kita cari titik potong pada sumbu Y. Didapat jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 8. Kita ganti X dengan 0 menjadi min 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 8, maka Y sama dengan 8. Jadi kita dapat titik potong sumbu Y dengan parabola adalah 0,8. Persamaan sumbu simetri X sama dengan negatif B per 2A. Negatif 2 per 2 kali negatif 1. Kita dapat negatif 2 per negatif 2 dapat sama dengan 1. Jadi persamaan sumbu simetri X sama dengan 1. Nilai maksimum fungsi F min B per 2A, F1, kita dapat sesuai dengan rumus fungsi min X kuadrat tambah 2X tambah 8, kita ganti X-nya dengan 1, maka min 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 8, kita dapat min 1 tambah 2 tambah 8 sama dengan 9. Ini nilai maksimum fungsi, maka kita dapat koordinat titik balik maksimumnya adalah min B per 2A, F min B per 2A adalah 1,9. Maka titik-titik ini kita pindahkan ke diagram kartesius. Itu tadi titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, sumbu simetri, koordinat titik balik maksimumnya. Maka kita dapatlah sketsa grafik fungsi kuadrat seperti gambar berikut. Ya, yang kelima, fx sama dengan min 4x kuadrat tambah 4x kurang 1. Di sini nilai A sama dengan negatif 4, B 4, dan C negatif 1. Karena A negatif 4 berarti lebih kecil dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Diskriminannya B kuadrat kurang 4AC. Jadi A 4 kuadrat kurang 4 kali negatif 4 kali negatif 1. Maka kita dapat 16 kurang 16 sama dengan 0. Diskriminan sama dengan 0 berarti parabola menyinggung sumbu X. Nah, kita dapat titik-titik pentingnya. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X didapat jika Y sama dengan 0, maka dapat Y sama dengan negatif 4X kuadrat tambah 4X kurang 1. Negatif 4X kuadrat tambah 4X kurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi negatif 2X tambah 1 kali 2X kurang 1 sama dengan 0. Kita dapat negatif 2X tambah 1, X sama dengan setengah. Dan 2X kurang 1 sama dengan 0, X-nya juga setengah. Jadi kedua titik ini berimpit, ya. Inilah yang dikatakan titik singgung itu. Jadi kita dapat titik singgung dengan sumbu X-nya adalah setengah koma 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y didapat jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 4X kuadrat tambah 4X kurang 1 menjadi 0 tambah 0 kurang 1. Dapat Y negatif 1, maka titik potong parabola dengan sumbu Y adalah 0, negatif 1. Persamaan sumbu simetri X sama dengan negatif B per 2A, X sama dengan negatif 4 per 2 kali negatif 4, X sama dengan negatif 4 per negatif 8, maka dapat X sama dengan setengah. Jadi persamaan sumbu simetri parabolanya adalah X sama dengan setengah. Nilai maksimum fungsinya Fx, F min B per 2A adalah F setengah. Jadi min 4 kali setengah kuadrat tambah 4 kali setengah kurang 1, ya, sesuai dengan rumus fungsi di atas. Maka kita dapat F setengah sama dengan 0. Jadi koordinat titik balik maksimumnya adalah setengah koma 0. Titik-titik lain yang kita nggak perlu, yaitu jika X-nya negatif 1, kita dapat Y-nya negatif 9, maka kita dapat titik negatif 1, negatif 9.
Jika X sama dengan 2, maka kita dapat Y sama dengan negatif 4 kali 2 kuadrat tambah 4 kali 2 kurang 1, maka kita dapat min 9, kita dapat juga titik yang lain yaitu 2, negatif 9. Maka semua titik-titik penting ini kita pindahkan ke sistem koordinat kartesius, maka dapatlah grafik fungsi kuadratnya sebagai berikut. Ini dia grafiknya ya. Yang keenam, fx sama dengan negatif 4 kurang x kuadrat dengan a sama dengan negatif 1, b sama dengan 0, dan c sama dengan negatif 4. Maka a kecil 0 berarti parabola terbuka ke bawah, d diskriminan b kurang 4ac menjadi 0 kurang 4 kali min 1 kali 4, maka dapat negatif 16. Berarti diskriminan kecil 0. Berarti parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Maka kita ambil titik-titik penting. Yang pertama tidak memotong sumbu X. Yang kedua titik potong dengan sumbu Y didapat jika X sama dengan 0. Y sama dengan min 4 kurang X kuadrat. Y sama dengan min 4 kurang 0. Y sama dengan negatif 4. Maka kita dapat titik potong parabola dengan sumbu Y adalah 0, negatif 4. Persamaan sumbu simetri X sama dengan negatif B per 2A. X sama dengan 0 per negatif 2, X sama dengan 0. Nilai maksimum fungsi F min B per 2A atau F0 sama dengan min 4 kurang 0 kuadrat dapat negatif 4. Koordinat titik balik maksimumnya min B per 2A, F min B per 2A, maka kita dapat 0, negatif 4. Beberapa titik-titik lain yang kita nggak perlu, yaitu jika X-nya 1, maka Y sama dengan negatif 4 kurang 1 kuadrat dapat negatif 5, maka kita dapat titik 1, negatif 5. Jika X-nya min 1, kita dapat Y sama dengan min 4 kurang min 1 kuadrat juga negatif 5, min 1, min 5. Kemudian jika X sama dengan 2, kita dapat Y sama dengan negatif 4 kurang 2 kuadrat, maka kita dapat negatif 8, dapat koordinat titik 2,8. Kemudian X sama dengan negatif 2, kita dapat Y sama dengan negatif 4 kurang 2 minus 2 kuadrat, kita dapat juga negatif 8, maka kita dapat titik min 2, min 8. Semua titik-titik ini beserta titik penting kita pindahkan ke diagram kartesius, maka kita dapatlah sketsa grafik fungsi kuadratnya seperti gambar berikut ini. Dengan demikian, seputar sketsa grafik fungsi kuadrat kita sudah selesai. Namun ada model lain yang kelima, kita lihat membuat sketsa grafik fungsi kuadrat jika domain atau daerah asalnya diketahui. Ya, untuk siswa perlu ketahui bahwa kadang-kadang muncul juga soal-soal seperti ini. Ya, kita lihat saja langsung diberikan suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8 dengan daerah asal df sama dengan himpunan x, di mana X-nya dari negatif 3 sampai 5 dan X bilangan real. Buatlah sketsa grafik fungsi dan tentukan daerah hasil atau range-nya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita perlu membuat tabel fungsi kuadrat, sehingga dari tabel fungsi kuadrat itu nanti kita akan memperoleh pasangan-pasangan koordinat antara X dan Y, dan nanti dari tabel fungsi kuadrat kita tinggal memindahkannya ke diagram kartesius. Sekarang kita lihat tabel nilai fungsi kuadrat fx x kuadrat kurang 2x kurang 8 dengan daerah asal domain F adalah himpunan X, di mana negatif 3 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 5 dan X anggota bilangan real. Kita akan buat tabelnya seperti berikut. Yang pertama, domain kita akan mengambil nilai-nilai X yang bulat saja, yaitu mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita urutkan rumus fungsinya dari suku X pangkat 2 ke bawah, maka kita dapat yaitu X kuadrat kurang 2X dan kurang 8. Selanjutnya kita akan mengisi fungsi ini. Untuk X kuadrat, maka setiap nilai X yang ada pada domain tersebut kita kuadratkan. Min 3 kuadrat 9, min 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, dan seterusnya, sehingga 5 kuadrat sama dengan 25 gitu ya. Untuk min 2x, maka semua nilai x di atas kita kali dengan negatif 2, sehingga negatif 3 kali negatif 2, 6, negatif 2 kali negatif 2, 4, negatif 1 kali negatif 2, 2, 0 kali negatif 2, 0, 1 kali negatif 2, negatif 2, 2 kali negatif 2, negatif 4, 3 kali negatif 2, negatif 6, 4 kali negatif 2, negatif 8, 5 kali negatif 2, negatif 10. Yang terakhir konstanta min 8, di sini tidak dipengaruhi oleh nilai X, maka semua kita tulis min 8, terus
min 3, kawannya min 8, min 2 juga min 8, dan seterusnya sampai kepada 5 juga min 8. Kemudian selanjutnya untuk mencari pasangannya, Y-nya, kita tinggal menjumlahkan pada kolom yang sama. Untuk X sama dengan negatif 3, maka nilai fungsinya adalah 9 tambah 6 tambah negatif 8, dapatnya 7. Jadi kita dapat koordinat negatif 3,7. Dengan cara yang sama, jika X-nya min 2, maka kita dapat jumlahnya di bawah 0. Jika X-nya min 1, jumlahnya di bawah min 5. Jika X-nya 0, jumlahnya min 8. Jika X-nya 1, pasangannya negatif 9. Jika X-nya 2, pasangannya negatif 8. Jika X-nya 3, pasangannya negatif 5. Jika X-nya 4, pasangannya 0. Jika X-nya 5, ada pasangannya 7. Di sini sebelum kita membuat gambar, kita melihat ada dua di sini pembuat nol fungsi, yaitu nilai X yang mengakibatkan fungsi bernilai 0, yaitu X sama dengan 2, negatif 2, dan X sama dengan 4. Kemudian dengan memperhatikan semua nilai fungsi di bawah, mulai daripada 7, 0, min 5, min 8, min 9, min 8, min 5, 0, 7, berarti titik minimumnya adalah negatif 9. Ya, kita tahu ini minimum karena ini nilai yang paling kecil, dan parabola ini terbuka ke atas. Ya. Dari tabel ini kita mendapat himpunan pasangan berurutannya, yaitu min 3,7, min 2,0, min 1, min 5, 0, negatif 8, 1, negatif 9, 2, negatif 8, 3, negatif 5, 4,0, dan 5,7. Maka semua titik-titik ini kita pindahkan ke diagram kartesius dengan memperhatikan pembuat nol fungsi dan nilai fungsi maksimumnya, nilai fungsi minimumnya. Maka kita dapat tabel seperti berikut ya. Berdasarkan tabel nilai fungsi kuadrat di atas, kita memperoleh himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Negatif 3,7 kita pindahkan ke diagram kartesius. Negatif 2,0, negatif 1, negatif 5, 0, negatif 8. Kemudian titik balik minimumnya 1, negatif 9. Kemudian 2, negatif 8, 3, negatif 5, 4,0, dan 5,7 kita pindahkan ke diagram kartesius. Maka kita dapat grafik parabola sebagai berikut. Dengan sumbu simetri, kedua pembuat nol fungsi kita jumlahkan dan dibagi 2, yaitu X1 tambah X2 per 2, maka kita dapat negatif 2 tambah 4 per 2 dapat 1. Jadi persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 1. Dengan demikian grafik fungsi fx X kuadrat kurang 2X kurang 8 sudah dapat kita gambar sebagai berikut. Perlu diperhatikan di sini bahwa nilai Y paling tinggi adalah 7 dan nilai Y paling rendah adalah negatif 9. Maka range dari fungsi ini adalah himpunan Y, di mana negatif 9 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 7, dan Y elemen R. Dengan demikian maka persamaan sumbu simetri sudah selesai, kita lukis grafik fungsi kuadratnya. Dengan demikian seluruh pembelajaran tentang fungsi kuadrat kita anggap selesai. Konsep dasarnya sudah selesai, garis-garis besarnya sudah selesai. Kepada semua pelajar sudah boleh melakukan eksplorasi lewat soal-soal untuk menggali lebih lagi supaya kedapatan anda sekalian lebih daripada yang lain. Ya, dengan demikian maka tema tentang fungsi kuadrat kita anggap sudah selesai. Bagi siswa-siswi kami di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, kalau masih ada yang bingung, kalian boleh tanyakan di channel YouTube Bapak akan jelaskan setelah mendapat pertanyaan dari kalian. Demikianlah pembelajaran kita sekali ini. Kalau adik-adik pelajar kita dari Sabang sampai Merauke mendapatkan sesuatu dari pembelajaran ini, silahkan di-share, dikasih komen, dan di subscribe bagi teman-teman yang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya.